akan allow peserta untuk bertanya langsung, lalu mau chat juga boleh, tapi kita kasih kesempatan satu dulu, nanti kalau masih ada waktu, Bapak dan Ibu bisa bertanya lagi. Nah, materi presentasi tadi bentuk PDF akan dikirimkan pertama melalui WA Group. Kita sudah ada peserta di dalam WA Group kita. Nanti saya akan taruhkan di dalam WA Group selesai acara ini. Lalu bagi yang belum ada di dalam WA Group kami, ya, Bapak dan Ibu bisa WA ke admin kami di 0821 1479 dan 1662. Nah, videonya tadi kami ada recording tentang ini. Jika Bapak dan Ibu ingin dengar ulang, bisa masuk ke YouTube channel Morich Community. Ya, tapi belum sekarang. Tentu harus diproses dulu. Paling tidak selesai acara baru kita bisa proses, ya. Nah, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Dr. Ferry untuk bisa memandu acara tanya jawab. Silakan Dr. Ferry. Baik, terima kasih Bu Sonya. Dr. Nila, apakah kita sudah siap untuk tanya jawab? Dr. Nila, mana Dr. Nila, Bu Ferry? Dr. Nila. Berarti pengumuman saya kurang panjang nih. Dr. Nila, sudah ada di Zoom belum? Dr. Nila. Sementara Bapak dan Ibu silakan teks kalau yang mau bertanya, lalu juga silakan raise hand kalau yang mau bertanya. Angkat tangan, nanti saya akan buka itunya, saya akan allow Bapak dan Ibu untuk langsung berdiskusi dengan Dr. Nila. Langsung bertanya. Halo Dr. Nila, Dok. Dr. Nila ada di, rasanya aku udah unmute kok. Coba ya, dicoba di unmute dulu. Enggak tuh. Nila udah siap. Bu Ferry kayaknya masih telepon Dr. Nila nih, Bu. Oke, mohon bersabar Bapak dan Ibu. Bagi yang mau ke toilet dulu silakan sebelum kita mulai acara. Bagi yang mau minum-minum dulu silakan. Peserta sih bisa minum ya. Ya, Bu Ferry. Ini kok nggak bisa di... Dr. Nila, silakan bisa ngomong nggak, Dok? Tinggal klik aja kali, Bu, itunya, Bu. Tinggal klik itunya, coba. Tinggal klik itunya. Bisa, ah. Bu Ferry, aku kan belum ini. Nah, bisa. Sudah bisa, Dok ya? Sekarang tadi nggak bisa. Oke. Bu Ferry juga bisa, Bu Ferry. Coba Bu Ferry. Maaf Bu Ferry, bisa udah di... Ya, oke. Oke ya. Oke, silakan. Mungkin bisa baca dulu pertanyaan. Yang langsung tanya jawab dulu ya, Nil ya? Iya, silakan. Yang mana dulu? Dari Dr. Ferry yang nentuin? Dr. Ferry nanti akan pandu mungkin Dr. Nila. Dr. Ferry akan silakan Bu Ferry. Menentukan yang mana yang dijawab dulu. Udah dibuka belum Bu Sonya?
yang Nah, ini screen-nya nggak bisa nih, berarti harus dari tempatku ini, Bu. Ibu nggak bisa baca gitu pertanyaannya? Kalau saya yang bisa baca, tapi apakah saya yang memilih atau dari moderator? Nah, Dr. Nila aja, Ibu Ferry bisa nggak sebentar? Mohon maaf, Bu Ferry bisa baca nggak pertanyaannya peserta? Bisa. Oke, Bu Ferry dah coba. Bu Ferry yang bacain, jadi Dr. Nila tinggal jawab ya, Dok. Oh, memang maksud saya ada yang mau nanya langsung dulu nggak? Oh, yang mau tanya langsung, belum ada yang raise hand, belum ada yang raise hand, Bu. Oke. Tadi ada yang nanya tentang gunung meletus ini. Asap dan debunya bisa mengakibatkan global warming kah? Iya, iya, itu termasuk. Tapi kan sebenarnya bencana gunung meletus itu kan nggak setiap hari. Walaupun memang dampaknya besar sekali. Tapi kan kalau di Katulistiwa kita kan rantai chain ring of fire itu ya tentu kan bolak-balik gitu. Tapi maksud saya tuh kalau dihitung ternyata sudah ada yang menghitung. Saya juga agak ketawa ya, kok rajin banget ya. Itu ternyata, maaf ya saya bilang pup ya, kotorannya sapi di peternakan, tapi terutama tentu di peternakan yang besar-besar ya, seperti di Amazon semuanya itu ternyata lebih tinggi merusaknya atau membuat menyumbangkan gas-gas metannya itu yang merusak itu dibandingkan emisi dari knalpot transportasi. Jadi betapa kalau jumlah besar itu pasti akan berdampak. Jadi akhirnya saya cuma berpikirnya sedih kan kalau lihat seperti ini, tuh anak cucu kita gimana ya? Ya startnya dari unit terkecil selalu pikirnya. Kalau keluarga kita, nanti RT kita, semua punya perilakunya sama, itu pasti berdampak. Buktinya peternakan sapi aja bisa karbon emisinya tuh jauh, yang hal-hal buruk dari peternakan sapi, terutama tadi gas metannya itu kok lebih buruk daripada transportasi dihitung sekian kota gitu ya. Jadi padahal kan bayangan kita tentu transportasi kan lebih buruk ya harusnya. Nah, jadi jangan kecil hati kalau disaster bencana kayak gunung meletus itu kan di luar kekuasaan kita ya. Tapi kalau harian semuanya mengerjakan, tadi saya kasih contoh tuh simple banget ya, simple tapi saya berharap tuh impactful. Semua orang kerjakan itu, ada 1 juta rumah tangga, itu pasti impactful. Pasti, karena itu udah ada juga penelitiannya. Tapi yang sering terjadi adalah kita menganggap, kayak menggarami lautan gitu ya. Apa masa iya sih, saya nggak pakai sedotan tuh akan impactful? Iya, saya juga berpikir kayak gitu. Tapi kalau yang seperti saya ada 1 juta orang, kan harusnya impactful. Iya. Ada lagi yang memproduksi sedotan plastik. Mungkin kalau ada tuh hanya untuk orang sakit di rumah sakit. Nah, sedotan mungkin di sini banyak teman-teman sejawat dokter ya. Bahwa kan sedotan itu kan dipakai sebenarnya untuk orang sakit di rumah sakit. Yang habis operasi atau orang tua atau apa. Bukan untuk lifestyle. Sekarang kalau kita lihat yang boba-boba minuman seperti itu, ya saya juga suka. Tapi berapa? Belum plastik tutupnya, belum gelasnya, belum sedotannya. Berapa coba sampahnya? Seminggu 1 kali aja deh minum. Terus ada 8 juta orang Jakarta. 3 jutanya aja punya lifestyle kayak gitu. Jadi seminggu ada 3 juta gelas dan ini semua. Terus. Jadi ini sebenarnya hanya masalah kumulatif efek dan merubah lifestyle yang tidak terlalu menderita juga sebetulnya ya. Sebetulnya bisa kok gitu. Buktinya sekarang ada COVID juga. Akhirnya bisa kerja dari rumah kan? Betul. Jadi sebenarnya intinya kemauan ya. Kemauan. Karena langkah 1000 itu harus dimulai dari langkah pertama. Jadi betul. Langkah pertama itu yang kita mulai sekarang bareng-bareng ya. Iya. Oke, ini ada lagi dari Ibu Amalia. Mau menanyakan apakah kesehatan mental juga memiliki kaitan dengan perubahan iklim, seperti halnya dengan kesehatan fisik yang memiliki dampak terhadap perubahan iklim. Jika ada dampaknya, maka apa? Dan bagaimana mitigasi atau pencegahannya? Kesehatan mental dengan perubahan iklim. Iya. Oke. Sekarang kalau kita bicara kesehatan mental yang mana, kan betul ya? Karena gini, ketidakpedulian seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan kesehatan mental. Karena WHO
mengatakan bahwa sehat itu bukan cuma fisik mental saja, tapi juga sosial. Jadi berarti kalau orang mempunyai sedikit gangguan kesehatan mental, seperti hal sederhana kayak sosiopat, atau maaf ya misalnya korupsi, itu harusnya masuk dalam kelompok kesehatan mental ya. Kurang sehat dong ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu, kalau kita cuma bicara korupsi aja, atau kita bicara keserakahan, jadi udah cukup, masih mau lagi. Jadi nanti pembukaan lahan yang nggak perlu, yang tidak dikaji lagi. Jadi tadi kita yang di awal, mungkin kalau yang nggak ikut dari awal, bahwa pembukaan lahan yang tak terbatas itu kan keinginan manusia. Untuk apa? Untuk perumahan, untuk apa? Tapi coba didesainlah dengan lebih baik. Apa tadi kok untuk perkebunan apa? Kira-kira perkebunan yang masih mempunyai dampak yang baik juga secara ekologisnya. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa gitu, tapi ya mohon maaf, yang sebetulnya terjadi itu kan sering hukum ekonomi ya, keserakahan gitu loh. Jadi karena itulah jadi pembukaan yang tak terbatas, lalu apa yang tak terbatas gitu kan. Jadi kalau tadi ditanya kesehatan mental, bisa kalau yang kaitannya dengan keserakahan, korupsi. Jadi hal-hal yang tidak mengerjakan yang seharusnya gitu loh. Tapi pertanyaannya yang seharusnya tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu juga. Karena ilmunya nggak diajarkan dari kecil. Kan kalau anak-anak tahu gitu loh, bahwa makan itu mesti dihabiskan. Bukan cuma karena saya punya uang, jadi nggak apa-apa deh kamu nggak habis. Pilih, makan nggak suka, nggak suka, nanti ambil lagi nggak suka. Dibiasakan itu dari kecil karena mampu, karena kaya mungkin ya. Ini kan mental. Iya. Kalau itu nggak diajarin dari kecil bahwa, kalau dulu kita masih kecil ya orang Jawa nih, saya suka dimarahin sama yang saya kalau saya makannya nggak habis nasi, nanti Dewi Sri nangis katanya. Mungkin dulu masih ada kayak begitu ya. Nah, tapi maksud saya justru pendidikan kata kunci sebetulnya. Jadi mungkin orang-orang ini nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu ya nggak bisa disalahkan kan. Kalau tadi saya cerita food waste-nya aja 60%. 60% di rumah, nggak usah diangkat. Kerjakan sendiri, murah. Komposter tuh nggak beli sampai juta-juta, murah sekali makan di restoran itu komposter. Tapi itu bisa dipakai tahunan, sampah kita nggak keluar, jadi kompos di rumah. Mau dipakai bisa, nggak dipakai juga nggak apa-apa, buang-buang aja ke tanah jadi subur. Nah, 40% dibawa sama truk. Misalnya, karena 40%. Nah, 40% ini, kalau sekali-sekali trip ke Bantar Gebang deh, apakah manusiawi? Orang-orang itu ngeruk-ngeruk timbunan sampah seperti, mohon maaf, seperti anjing yang mengais-ngais, ngambil makanan. Ya karena di situ ada sampah, baunya itu kan karena sampah organik bercampur-campur. Ngebayang kalau nggak ada sampah organik ya cuman kertas, plastik, kaca, ya kan nggak bau. Dan mereka bisa ambil dengan senang karena itu bisa jadi uang untuk mereka. Mereka bisa jual kan ke lapak, ya bisa jadi daur ulang, bisa penghasilan untuk mereka dan memanusiakan mereka. Apakah itu bukan kesehatan mental? Dari pejabat atau dari yang membuat kebijakan atau apa. Jadi sebenarnya kita semua harusnya bisa gitu. Jadi mungkin agak luas ya, tapi sebenarnya itu bersangkutan sekali gitu loh. Jadi makanya lingkungan itu bukan miliknya sarjana teknik lingkungan. Ilmu lingkungan itu milik kita semua sebetulnya. Karena itu rumah kedua kita. Jadi harusnya rumahnya itu dijaga. Iya. Mungkin gara-gara kurang gizi terselubung juga ya? Kecil. Bisa. Nah, itu yang sebenarnya mungkin Dr. Ferry ya, kita sama-sama di Gerakan Makan Sehat Anak Sekolah, justru kita mempertanyakan mengapa orang ini bisa, anak-anak ya, misalnya anak-anak ini bisa ya tadi sampai kok tawuran tuh sampai ganas banget gitu ya. Wah, mantan pacarannya ada yang dibunuh, ada kan karena nolak, nggak mau pacaran. Itu kok bisa ya? Dan kita selalu menyalahkan ini karena pola pengasuhan, kebanyakan nonton film, kebanyakan. Padahal kita sebagai orang kesehatan juga belajar, kalau secara organik, anak ini tidak tumbuh kembang dengan sempurna, ada faktor organik di otak yang tidak sempurna, sehingga dalam nalarnya itu merespons juga seperti itu. Gampang marah, atau berbohong. Jadi ada hal, ditambah lagi pola pengasuhan tentunya ya, di rumah. Ditambah lagi juga tentu pendidikan. Tapi organiknya ini yang kami ingin angkat adalah apakah betul
kita ini cukup stunting 30,8%, jangan-jangan kita punya kurang gizi terselubung yang sebenarnya ini sangat mudah diagitasi gitu. Jadi lebih mudah diprovokasi anak-anak seperti ini. Jadi mereka tidak berpikir secara cerdas. Nanti kan mereka jadi pemimpin loh, jangan lupa. Iya. Kebetulan di sini ada beberapa guru nih dari sekolah aku di Purwakarta, dari Mutiara Insani. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ini, Nil. Ya, mudah-mudahan. Iya. Senang sekali kalau bisa. Oke, ini juga ada yang bertanya dari Ibu Puspita. Bagaimana cara mengetahui air tanah di rumah kita masing-masing mengandung mikroplastik? Iya, jadi itu sebenarnya juga banyak pertanyaan. Nomor satu, kita bisa mengambil sampelnya dan membawanya ke Sukovindo. Oh, jadi ke lab-lab yang kaitannya untuk menilai tentang pencemaran. Okay. Sebetulnya bisa. Nah, tapi kan selalu ada yang merasa, aduh repot ya. Tapi karena memang nggak bisa kalau bawa ke lab yang, jadi memang bisa kita ke Sukovindo. Dan kalau kita khawatir masalah mikroplastik ini, sebetulnya tubuh itu juga, mungkin sebagai orang kesehatan ya, benda asing kalau banyak pasti akan mengganggu. Makanya kita selalu khawatir masalah autoimun nanti. Tapi kita juga punya daya, jadi perbanyak yang kaitannya sama antioksidan, perbanyak sama tadi sayur, buah yang mampu membuat badan kita bereaksi terhadap apa-apa yang benda asing ini, seperti melindungi atau bereaksi dengan baik ya. Nah, tapi kembali karena ini masih misteri, dan ini masih ditelitinya paling banyak pada binatang, hasil-hasil penelitian yang kita lihat. Hanya beberapa penelitian yang kita lihat pada manusia yang terbaru. Mungkin ada lagi yang lebih baru, tapi yang saya dapat itu yang di Vienna. Dulu 5 tahun yang lalu menganggap bahwa mikroplastik tidak akan keluar dari tubuh manusia, kecuali breastfeeding, menyusui. Jadi kalau laki-laki ya udah, nempel aja di badannya dan paling banyak di zat lemak. Makanya jangan jadi orang gemuk gitu. Karena senengnya menumpuknya di zat lemak. Nah, tapi ternyata 2018 penelitian itu menunjukkan keluar di tinja pada orang-orang penelitian ini. Dan orang penelitian ini diperiksa lifestyle-nya, diawasin. Mereka ini terbanyak pakai makanan-makanan dari supermarket yang ditutup oleh plastik yang cling wrap, yang suka nutup itu ya, yang tipis tuh, yang wrap. Nah, karena kan banyak tuh di supermarket mereka tutup pakai itu. Itu lifestyle mereka antara lain, selain ada beberapa hal yang mau dicari, diduga dari mana itu mikroplastiknya kok bisa sampai keluar di tinja. Berarti jumlah mereka cukup banyak sampai bisa keluar. Jadi teori terus berkembang dan masih misteri, tapi ya kembali jangan terlalu takut juga, karena saya juga kalau baca semua penelitian itu jadi semua makan apa ya. Dan mungkin kita bisa beli, sekarang banyak sekali water purifier yang juga ada yang mengklaim bisa juga untuk mikroplastik. Mikroplastik kan ukurannya besar. Nanoplastik itu yang kecil ya, yang di bawah 0,33 mm. Tapi ada water purifier yang bisa katanya untuk menyaring itu. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, kemudian ini ada lagi dari, nggak ada namanya ya. Bagaimana untuk mencoba mengurangi makanan sisa pas acara hajatan atau pesta? Karena saya lihat tuh tamu itu ngambil makanan banyak dan tidak menghabiskan makanannya. Mungkin oke. Jadi sebetulnya itu kan budaya nanti ya. Jadi kalau satu saat mungkin punya gerakan bahwa malu deh kalau nggak ngabisin makanan gitu ya. Mungkin kita kasih contoh-contoh menegurnya. Mungkin kita bisa buat kampanye bahwa kasihannya ada banyak saudara-saudara kita malah susah makan ya. Kok kita makan buang-buang. Makanya di beberapa restoran bagus kan yang all you can eat suka bilang harus dihabisin ya. Kalau nggak dihabisin denda. Didenda. Nah, itu hal-hal itu sebenarnya norma-norma di masyarakat bisa ngatur tuh. Jadi malu orang ya. Kan kalau di kawinan karena mungkin gratisan ya, jadi semua dicobain tapi kok nggak enak-enak terus ditinggal gitu kan ya. Nah, mungkin itu. Tapi kedua, karena sekarang ada solusi, yaitu mengolah sampah organik. Bisa dengan komposter, compost bin, atau kalau di rumah, kalau tadi hajatan itu harus komposter, ya kan jumlahnya besar, masukin di komposter, dan nanti akan diolah menjadi kompos. Dan kalau di rumah punya lahan, punya kebun-kebun, itu bisa pakai buat lubang biopori, ya ada, bisa Google, beli alatnya, untuk dimasukkan sampah-sampah sisa makanan kita ke situ. Nah, jadi sebenarnya semua ada kok sebetulnya ya, cuma mungkin harus dipopulerkan. Tadi kalau norma-norma ya bersama mungkin ya. Jadi misalnya kayak di restoran juga tulis
habiskan makananmu gitu, tapi dengan halus gitu ya. Jadi supaya konsumen juga jangan mentang-mentang karena bayar terus bisa suka-suka juga ya, nggak dihabisin gitu. Jadi diedukasi dengan cara yang lebih baik. Iya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa kok, dengan cara yang sopan, mungkin dengan kampanye-kampanye yang simpatik gitu ya, bahwa ada sekian banyak. Nah, kalau untuk pengusaha-pengusaha restoran ya atau toko roti atau apa segala macam, udah ada food bank, udah pernah dengar mungkin ya, nanti Google aja. Food bank ada berbagai nama, di Surabaya itu yang paling maju yang saya dengar. Sukses banget itu mereka. Jadi mereka mengumpulkan dari restoran-restoran, hotel, toko-toko kue gitu, yang makanan yang udah nggak laku ya, mereka langsung cepat. Jadi ada pasukannya tuh yang ambil dan menilai, dan mereka bisa salurkan, bisa ke panti asuhan, ke jompo, mereka menilai masih baik atau tidak. Dan ini pun juga di luar negeri juga berlaku, di sini juga mulai kerjakan namanya food bank itu, mereka juga di supermarket. Jadi kalau misalnya udah expiration date-nya udah makin deket, terus biasanya mereka bisa ambil itu dan disalurkan. Jadi misalnya dimasakkan cepat gitu, karena kan pasti untuk ke panti asuhan mungkin kemana, jadi bisa. Dan pesta-pesta itu sebenarnya juga bisa, karena yang food bank itu juga datang ke pesta-pesta, bukan sisa makanan orang dari piring orang ya, tapi sisa makanan lauk yang belum dimakan. Itu bisa disalurkan juga. Oke. Kemudian ini dari Ibu Puspita Ningrum. Menurut saya paling penting adalah pengendalian pertambahan penduduk. Karena kalau pertambahan penduduk tidak terkendali, eksploitasi terhadap bumi dan polusi akan semakin susah dikontrol. Sehingga semua usaha penyelamatan lingkungan juga akan semakin sulit. KB dong ya? Iya, setuju. Dokter Puspita tuh sama-sama tuh di kelompok studi laser, setuju. Jadi anaknya cuma boleh 2 ya, Pus ya. Nah, tapi yang pasti pengendalian manusia tuh penting kan, makanya ada keluarga berencana ya, dan dua anak tapi berkualitas gitu ya. Nah, dan memang betul semua itu kaitannya sama konsumsi, produksi dan konsumsi. Orang yang makin banyak kan harus memproduksinya lebih banyak karena harus dikonsumsi. Tapi kembali lagi, kalau ada kesadaran tadi dari sekarang di pendidikan bahwa tadi makannya seperlunya dihabiskan, nah kalau kayak gitu ya, pakai itu sebenarnya ada loh semuanya di buku-buku pelajaran kita dulu yang lama zaman kita masih itu, hal-hal itu sebenarnya diatur gitu. Nah sekarang mungkin kita harus mengingatkan kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi itu tetap harus dibarengi oleh perilaku, attitude dalam merawat diri dan merawat bumi. Jadi 2 ini harus tetap ada. Nanti orangnya pintar teknologi, pintar semua, tapi nggak punya attitude untuk merawat diri maupun merawat rumahnya itu buminya. Nanti buat apa kemajuan teknologi itu malah jadi merusak. Iya. Nah ini ada share yang bagus sih dari Pak Gede Umbaran, mungkin Dokter Nila. Jadi ada salah satu kelompok RW di daerah Tangsel, dia ada tanaman toga, tanaman obat keluarga ya, yang sampai saat ini tetap ada dan pernah juara nasional di perkotaan. Kemudian juga ada kegiatan bank sampah, biopori, dan juga pembuatan pupuk cair organik. Nah, kalau semua RT RW seperti ini, betul Pak, benar. Ya. Sebetulnya nih saya sih hanya berpikir sederhana. Kalau RT-nya kuat, guyup gitu ya, kompak, kan untuk kebutuhan bersama. Semua yang tadi disampaikan tuh bisa dikerjakan bersama. Kalau tiap rumah menyelesaikan masalah sampahnya sendiri, dalam artian, kan suka begini, aduh kita udah bayar tukang sampah kan. Nah tukang sampah saya seneng banget, karena sampah kami tuh selalu kering. Ya kan udah yang basah-basah atau yang organik atau daun ataupun sisa makanan itu kan masuknya di komposter. Jadi kardusnya bagus, undangan kawinnya masih bagus, semua bagus-bagus. Sehingga mereka ini bisa membawa ke bank sampah terdekat. Biasanya mereka tahu, oh bank sampah ini nerima kardus, bank sampah ini terima apa. Jadi itu jadi uang, kalau zaman dulu tukang loak ya. Jadi dapat, nanti tinggal sedikit ya udah nggak bisa diapa-apain, tinggal itu namanya residu, itu yang dibawa ke landfill atau ke TPA. Ya jumlahnya sebenarnya kecil. Tapi kalau tadi ya semua RT tahu, terus nanti kalau ingin tahu juga saya akan kasih ada satu platform ya atau apa aplikasi untuk tadi kalau banyak sachet-sachet di rumah tuh dimasukin ke botol plastik ya.
kebetulan masih beli botol plastik misalnya kemasan gitu ya, masukin, dipadetin, itu namanya eco brick, nanti tinggal telepon orangnya ambil. Jadi nanti si sachet-sachet itu nggak masuk ke tempat sampah karena sachet itu nggak ada harganya. Nggak ada yang mau daur ulang itu. Tapi kalau dimasukin ke dalam botol, jadi dipadetin, mereka itu buat rumah, buat tempat bermain, buat apa, dari eco brick namanya. Jadi bata, tapi di dalamnya itu sebenarnya plastik-plastik sachet-sachet. Satu lagi mungkin tadi saya lupa bilang, kalau belanja kan udah tahu ya, nggak usah bawa, jangan terima tas, tapi kecuali kayak supermarket tentu saya senang mereka kasih kardusnya bagus, jadi kardusnya saya bisa pakai lagi, nah itu nggak apa-apa. Nah tapi kalau plastik ya lebih nggak usah bawa sendiri tas. Dan ada juga yang penting tuh adalah saya agak lupa tapi nanti kalau saya ingat saya bilang. Jadi sebenarnya itu sehari-hari yang bisa kita kerjakan. Mungkin pertanyaan yang lain dulu, tadi saya sebenarnya ada hal yang sangat-sangat praktikal yang bisa dikerjakan bersama. Oh ini belanja itu jangan, kan zaman dulu tuh yang ngalamin masih yang umurnya udah pada kepala 5 ke atas pasti ngalamin kalau ke toko terus belinya ons gitu ya, ditimbang terus ditaruhin di beli kopi gitu ya, atau beli gula, beli apa. Nah sekarang kan lagi ke arah sana lagi namanya bulk store. Jadi di tiap RT deh saya himbau nih, apalagi yang jadi ketua RT ya, kenapa nggak punya warung yang nanti tetangganya kan tinggal jalan kaki bawa wadah dari rumah. Jadi nggak perlu si warung itu memberikan tas plastik atau apapun, malah emang nggak boleh, nggak kasih. Jadi konsumennya datang bawa wadah beras, wadah minyak goreng, jadi namanya diisi gitu kan. Jadi nanti tidak akan banyak lagi packaging yang beredar. Satu RT mengerjakan itu, punya koperasi atau warung yang kayak gitu, yang bulk store namanya, jadi belinya dalam bulk gitu ya, nggak dikasih kemasan gitu. Bisa kerjasama sama Unilever atau siapapun yang belinya galonan, nanti itu kan bisa per RT ya dibuat gitu. Nah, saya rasa itu solusi-solusi simpel yang sebenarnya kan di RT-RT pasti punya warung. Nah, warungnya tinggal diedukasi yang banyak sachet-sachet itu. Misalnya kalau beli kopi ditimbang, dimodalin timbangan 1 ons gitu, tuh bawa wadahnya dari rumah. Jadi nggak ada lagi tuh sachet terlalu banyak beredar. Ya. Iya, setuju banget. Dan itu yang akan kita kerjakan nggak ya? Kemudian ini juga ada yang menanyakan, kita kan semua harus aktif ya mengurangi sampah plastik. Sekarang ini bungkus lemper aja pakai daun pisang yang palsu. Gimana? Iya, benar. Tapi sebenarnya saya juga menghimbau, saya tidak anti plastik ya. Ada yang anti plastik, karena justru saya orang kesehatan. Plastik itu sangat berjasa di dunia kedokteran kan, di kesehatan. Apalagi untuk food packaging yang paling aman ya tetap plastik, karena dia kedap ya, nggak mungkin teroksidasi. Saya kayak itu, kalau kita di kedokteran kan tentu siring ya, disposable siring gitu, atau kantong darah, infus ya kan masih murah. Nah sekarang pakailah plastik itu untuk hal-hal yang penting seperti itu, yang tak tergantikan. Tapi itu jangan untuk yang mungkin pernah lihat kan, apanya kecil-kecil gitu, padahal kenapa sih kita nggak beli yang besar aja, jadi kita nggak ngumpulin itu kemasan-kemasan kecil-kecil itu gitu loh. Jadi mungkin itu yang mesti diajarkan gitu loh, buat apa kita bawa pulang ke rumah kemasan-kemasan terlalu banyak gitu. Iya, di sini kebanyakan mereka juga lebih ke arah menghimbau bahwa semua tuh dimulai dari diri sendiri ya. Betul. Terus misalnya nggak perlu, tadi mungkin contoh kami kongres yang tahun lalu ya, the conference, itu kan sederhana, peserta kongres mungkin 500. Biasanya kan pada disediakan oleh hotel air kemasan kan, ya kan, itu termasuk air kemasan yang di plastik ya, bahkan kadang-kadang malah yang di gelas gitu ya, gelas, kita nggak boleh sebut merek ya, tapi gelas. Bayangin tuh gelas itu atas plastiknya aja udah sendiri, nanti belum bodinya, terus ada sedotan kecilnya, dan ada pembungkus sedotannya. Jadi tuh jumlah sampahnya 4 ya. Nah kalau botol, ya berarti botol sama tutup botolnya. Nah sekarang kalau satu conference yang sampai berarti 300-500, tidak menyediakan itu, tapi galon, sediakan gelas yang isi, ya kan? Atau tadi kalau peserta conference-nya semua dikasih tumbler yang bagus, yang keren, yang memang akan dibawa setiap hari, bisa 2 hari conference, dibawa lagi ngisi.
selalu harus ada insentif, selalu harus ada kreativitas untuk mendorong orang gitu. Jadi nggak timah harus keren. Kami juga beberapa kali ya di luar negeri ada yang juga sudah mulai melakukan demikian. Jadi mesti bawa tumblernya gitu ya. Makanya punya tumbler yang cantik, yang kita bangga. Kalau lagi makan taruh di depan sekaligus nampang ya. Maksudnya ini bagus ya tumbler saya gitu ya. Nah ini kan hal-hal yang bisa didorong ke arah sana gitu tuh. 500 sehari udah nggak ada botol plastik tuh di conference itu kan, kalau dihitung besoknya 500 lagi, berarti udah 1000. Terus kalau ada 10 seminar di waktu berbarengan udah berapa aja, kita harus melihatnya skala besar juga ya. Kalau sendirian sih memang kayak nggak ada artinya kita ngerjakan. Yang penting kali kita mesti kreatif, ada kemauan untuk memperbaiki bumi ini yang akan diwariskan kepada generasi anak cucu kita ya. Mungkin ada satu teh, karena pasti udah pada berumur suka mantu ya. Tapi sekarang karena COVID jadi enaknya cuma lewat Zoom aja. Tapi maksudnya dulu kita kan suka undangan, coba lihat. Undangan itu kan baca sekali, ada yang bagus sih, suka ada yang disimpan juga kali ya. Tapi kan dibuang. Ya. Nanti ada plastiknya. Kertasnya juga bagus banget. Nah kita harus berpikir bagaimana itu jadi sesuatu untuk orang yang kita kasih. Jangan cuma dipakai masuk tong sampah. Nah, ini kan dibutuhkan kreativitas. Jadi misalnya kayak banner, acara-acara tuh kan suka pakai banner-banner ya, karena itu sponsor segala macam. Kita harus berpikir, nanti bannernya nih abis ini dijadiin apa ya? Oh, kita tahu ada bank sampah yang terima, atau ada komunitas ibu-ibu yang jahit itu jadi tas. Ya kan? Atau jahit itu jadi ya tas sering, atau jadi sajadah ya, atau jadi stiker. Nah, kita langsung semua banner dari acara itu akan ke komunitas itu. Mereka jadi dapat bahan baku gratis dan mereka menjahitkannya dan kita bantu untuk menjualkannya. Itu adalah sebenarnya cara-cara sederhana yang harusnya dimulai gitu, nggak usah nunggu dari pemerintah, itu kan terlalu remeh ya. Tapi ya kalau ya sederhana kan, suka lihat tas dari banner, tapi ya tentu kita bekerja sama kadang-kadang sama desainer, mereka untuk proyek sosialnya juga bisa, tapi kita bantu komunitas ibu-ibu, mungkin kan banyak yang PHK suaminya, banyak hal lah sebenarnya, itu hanya dibutuhkan kreativitas. Sementara source-nya itu banyak, source sampah tuh dari sehari-hari kita. Tadi saya baca ada yang limbah berbahaya baterai ya. Baterai itu nggak boleh dibuang sembarangan kan, jadi namanya ada e-waste. Jadi kalau di Jakarta itu di kantor wali kota, jadi dikumpulin aja di kotak, nanti satu saat ke kantor wali kota. Memang seharusnya sih harus banyak drop box gitu ya. Jadi nanti kita bisa taruh baterai kita ke situ. Atau elektronik juga ada. E-waste itu electronic waste. Jadi misalnya handphone sih biasanya nggak dibeli, tapi apalah misalnya itu juga biasanya jangan dibuang, dicampur sama macam-macam. Tapi ada ininya sendiri, ya bawa aja ke. Kalau di Jakarta sih di kantor wali kota mereka punya drop box-nya. Jadi ya pelan-pelan hidupnya ditata. Saya rasa era COVID membuat kita jadi lebih sabar dan lebih melihat apa nih yang selama ini terlewat dan sebenarnya bisa dikerjakan. Kalau kita satu keluarga, biasanya semangat kok. Jangan kalah sama ART saya jadi kaya sekarang loh. Semuanya dia kumpulin, dia bersihin, semua dan dia dapat tambahan dari jual itu ke bank sampah ya, atau ke lapak terdekat apa yang ada di rumah dia bisa jual. Dan itu dia tahu namanya sampah jadi berkah. Kompos kita dia tanam untuk kebutuhan dia di rumah. Jadi saya aja minta daun salam, daun pandan dari dia, daun salam, minta cabai dari dia, ya semua dia tanam. Karena dia berkebun akhirnya di rumah ya? Ya, karena pakai kompos dari komposter kami, dan semua buah-buahan yang kami makan, biji-biji, misalnya kayak apokat, nih kapan lihat dulu, kalau mau pohon apokat yang masih tingginya 1,5 meter, 2 meter, saya punya, ambil aja. Itu semua apa yang kita makan, kita taruh semua jadi, udah dibagi-bagiin aja gitu. Ya pasti jadilah kan, Indonesia kan sangat subur. Taruh apa aja juga tumbuh kok. Kemudian ini Dr. Nila ada sharing dari Ratih. Tadi kan ada yang menanyakan kemana periksa air yang mengandung plastik. Sukovindo. Selain Sukovindo, ada juga bisa di lab Kesda atau lab lingkungan swasta lain seperti di Unilab di Jakarta Selatan. Iya, terima kasih. Jadi memang harus lab lingkungan gitu, yang perusahaan-perusahaan yang kaitannya sama lingkungan mereka punya labnya. Atau kalau memang mau tetap agak ragu gitu, punya water purifier, ada mereka sampai ukuran berapa mereka bisa nyaring. Sementara kita udah tahu kan ukuran mikroplastik itu pasti kesaring, tapi nanoplastik yang kadang-kadang
agak susah. Nah, satu lagi nih mungkin ini dibuat kita jadi cerdas. Kalau kita mau bertanam atau apapun, sebaiknya kita tahu lahan itu tadinya bekas apa gitu ya. Karena memang sudah ada penelitiannya, lahan-lahan yang bekas bakaran sampah yang kebetulan kan sampah plastik kita banyak banget yang dibakarnya, itu dioksinnya suka di tanah itu bisa menetap agak lama ya. Jadi kan nanti tanahnya mengandung dioksin dan tentunya diserap oleh akar tanaman ya, karena ukurannya kan dioksin apalagi kan kecil sekali. Jadi mungkin ini pengetahuan-pengetahuan yang kaitannya malah lebih banyak kesehatan. Jadi kalau dibilang kesehatan dan lingkungan saudara kembar ya iyalah. Iya, betul. Dia harus orang kesehatan sebenarnya yang lebih concern daripada orang lingkungan harusnya. Oke, oke. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan kayaknya sih udah semua ya. Ini lebih banyak sharing ya. Ya semoga dan ditunggu feedback-nya untuk apa yang dikerjakan di lingkungannya masing-masing. Ingat 5C ada di presentasinya ya. Jadi bisa apa-apa kalau mau menilai kegiatan kita, kalau mau sukses tuh ingat 5C. Soalnya 5C itu tuh harus internal lah. Jadi pasti sukses deh ya. Ya alhamdulillah saya sih menjalankan kayak gitu. Selalu terakhir tuh libat anak children itu bukan berarti anak kecil aja, anak kecil, tapi maksudnya generasi muda. Ya. Jadi jangan tuh ngumpulnya sama orang yang seumur aja. Selalu libatkan generasi muda. Ketimbang generasi mudanya pada tawuran ya. Mendingan dilibatkan hal-hal yang positif. Betul. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaannya. Dr. Nila, terima kasih banyak untuk sharingnya, paparannya yang sangat menarik dan membuka pikiran kita semua ya. Semoga ini sangat bermanfaat dan menjadi amalan buat Dr. Nila. Amin. Terima kasih sekali lagi juga kepada Bapak dan Ibu yang hadir. Untuk ini saya kembalikan kepada Bu Sonya. Oke, terima kasih behalf on Moritz Community. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Amara Nila Drijono juga yang sebesar-besarnya karena mau berbagi. Kita memiliki visi misi yang sama, Dok, yaitu ingin berbagi kepada masyarakat informasi-informasi kepedulian kita terhadap lingkungan, kesehatan, dan juga PT Genesis Global Indonesia yang mengizinkan kepada kami untuk mempergunakan Zoom-nya, ya. Jadi ruang presentasi Zoom ini karena ini butuh yang lebih besar, ya. Jadi ini kami diperkenankan untuk mempergunakan, dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin ikut event-event berikutnya dari Moritz Community, silakan keep kontak di WA admin kami, ya. WA admin kami ini hari Senin depan kami akan menyajikan satu event juga yang nggak kalah penting, tapi rahasia dulu Bapak dan Ibu, biar surprise, oke? Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama kami akan segera berikan, baik di WA grup partisipan. Jadi kami sudah punya grup WA partisipan yang ikut-ikut ke dalam event Moritz Community, kami kumpulkan di dalam grup dengan tujuan untuk informasi, untuk sharing yang namanya PDF supaya lebih cepat dan tidak tertinggal. Makanya saran kami bagi Bapak dan Ibu atau para rekan sejawat dokter yang ingin masuk ke dalam WA Group, bisa ke WA admin juga untuk bisa dimasukkan, dan kami sangat appreciate untuk kalau ada bisa memberikan, Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan-masukan kepada kami untuk kedepannya. Tujuannya adalah untuk supaya benar-benar bisa berdampak. Artinya benar-benar bisa, yang kami inginkan adalah langsung ke dalam praktek dan pengalaman setiap orang. Jadi ilmu yang dibagikan adalah ilmu yang memang benar bisa menyentuh ke lapisan masyarakat. Itu yang paling penting. Kalau kita hanya sekedar tahu tapi kita tidak laksanakan juga akan sia-sia, ya. Jadi kita berharap hal terkecil yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Apakah ngelola sampah mulai dari rumah seperti yang diajarkan oleh Dr. Nila, ya silakan bisa dilakukan, dan PDF-nya akan segera dikirim. Kalau di WA Group lebih cepat terimanya, Bapak dan Ibu. Yang belum ada di WA Group itu saya akan data dulu, nama-namanya harus diketik dulu baru saya bisa proses, ya. Nah, itu saja. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, apa kita close saja, Dr. Ferry? Ya, Oke. Ya, mungkin udah pada ada yang punya kegiatan, mau pulang ada yang dari kantor, ada yang masih praktek, jadi silakan. Saya rasa itu saja. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah share event-event dari Moritz Community. Kami sangat juga menghargai karena
Pekerjaan yang paling gampang yang kita lakukan adalah share dengan hanya mempergunakan jempol ke dalam WA grup di dalam handphone kita. Tujuannya supaya kita bisa berdampak dan masyarakat bisa lebih tahu ya. Karena ini benar-benar memang kami tujuannya adalah berbagi untuk memberikan solusi. Itu saja, selamat sore dan sampai ketemu di event Moritz Community dan tetap keep kontak dengan kami untuk bisa dapat link dan juga event-event yang akan dilakukan ke depannya oleh Moritz Community. Selamat sore dan sampai ketemu.